Baik, terima kasih Kanwil. Karena tadi sudah pakai pantun Pak, dari MC pakai pantun, Pak sekolah pakai pantun, biar agak rileks saya kasih pantun juga, boleh Pak ya? Boleh. Makan nasi, lauknya pindang bate. Sebelum aku ngomong di sini, izinkanlah aku minta maaf lahir dan batin. Karena jam rawat ini dah. Jadi Bapak Ibu tadi sudah banyak yang disampaikan, tapi izinkan saya pertama-tama atas nama Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak, mohon izin, mohon maaf karena beliau tidak bisa hadir sehingga mewakilkan kepada saya, seyogianya tadi Pak Irban Wilayah 3, Pak Amrullah yang akan hadir karena kami ini baru rolling. Jadi Pak Inspektur baru saja terima jabatan kemarin. Jadi beliau ada beberapa kegiatan, tadi juga upacara apel bersama ya Pak Nana, langsung mungkin halal bihalal bersama Pak PJ Gubernur Sumatera Selatan. Tadi sudah banyak yang disampaikan Bapak Ibu dari koordinator pengawas, dari Pak Adrian selaku Ketua Komisi Yudisial Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, bahwa memang perlu kita apresiasi Dinas Pendidikan mengambil langkah besar dengan berani untuk merubah sesuatu yang sudah menjadi habit atau kebiasaan. Jadi kalau pinjam kata-kata yang ada di sosial media itu, biasakanlah yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Jadi setelah mendapatkan dari Komisi Yudisial ya Pak Adrian, Ombudsman Pak Adrian menegur Dinas Pendidikan, itu langsung gerak cepat Pak. Gerak cepat mengundang kami, Inspektorat, Biro Hukum untuk duduk bersama merumuskan apa yang menjadi dasar untuk perekrutan siswa baru ini. Dalam penyusunan draft itu juga Pak, itu alot Pak. Alotnya itu karena dari Biro Hukum, dari Inspektorat sendiri dan Dinas Pendidikan mencoba mengelaborasi ya Pak, usul-usulan kejadian di lapangan. Tapi balik-balik lagi Pak, apa yang sudah dirumuskan ini tentu saja tidak dapat memuaskan semua pihak. Itu pasti Pak, saya dapat pastikan. Tetapi dari segi pengawasan, Inspektorat akan mencoba melakukan pengawasan dari step by step. Dan kami juga menekankan kepada Dinas Pendidikan seperti yang disampaikan oleh Pak Adrian tadi, jangan kami ini nantinya jadi pemadam kebakaran Pak. Alhamdulillah saya waktu puasa Pak menghadapi 3 demo Pak. Bapak bayangkan sedang berpuasa, berpanas-panas menghadapi demo. Gak lain itu masalahnya Pak. Komite PPDB Dinas Pendidikan, Komite PPDB Dinas Pendidikan. Jadi saya juga berharap komitmen bukan hanya dari Dinas Pendidikan, tapi ujung tombaknya pelaksananya adalah kepala sekolah Pak. Jadi kalau kita sudah berkomitmen bersama, bahkan PLH juga sudah menyatakan siap Pak ya, Pak Sutoko, untuk apa yang sudah kita rumuskan ini ya kita jalankan. Tidak ada A, B, C atau pengecualian seperti yang disampaikan itu keponakannya siapa, itu ininya siapa. Bahkan dari inspektor sendiri Pak, kalau ada Pak yang menitipkan Pak, bisa dikasih tahu sama saya Pak. Betul. Karena itu tadi kita coba untuk merubah Pak. Karena kalau tidak ini akan terus seperti rantai setan. Mungkin kelihatan klise Pak, tapi pelan-pelan kita sudah mulai berbenah untuk tidak melakukan tadi, membenarkan hal yang biasa. Dan ini juga butuh support dari Bapak Ibu Pak. Karena
ada banyak yang harus kami awasi Pak, bukan hanya PPDB saja, atau bukan hanya PPDB di SMA 6 saja. Ada beberapa SMA di kabupaten kota yang kita harus awasi. Jadi peran aktif Bapak Ibu ini betul-betul sangat kita harapkan. Dan peran aktif ini juga saya harapkan bukan hanya memberikan kritik saja, tapi kritik yang mempunyai data pendukung, mempunyai bukti otentik. Dan ketika memang ini sudah dijalankan sesuai dengan aturan Pak, mari sama-sama kita apresiasi. Jangan ketika ada kesalahan kita vonis sekolah ataupun dinas, tapi ketika mereka sudah berusaha untuk melakukan perubahan dan itu sudah dijalankan sesuai dengan aturannya, tidak kita apresiasi. Jadi untuk penerimaan siswa ini Pak, kita juga, pengalaman saya pribadi Pak, saya SD swasta, SMP negeri, SMA swasta Pak. Masih bisa juga Pak jadi PNS Pak. Jadi swasta itu bukan berarti terpinggirkan, tapi kita pengen mendapatkan pendidikan yang baik dengan memasukkan putra-putri kita ke negeri, itu adalah hak Bapak, Ibu, dan anak-anak. Tapi juga tetap jangan mengesampingkan sekolah lain ini Pak, swasta contohnya. Karena kapasitas negeri ini kan terbatas Pak. Kalau seluruh mau masuk SMP negeri sudah pasti nggak bisa di cover. Jadi kita sudah berusaha mengadopsi Pak, antara Inspektorat Hukum dan Biro Hukum dan Pendidikan, itu ada Permendikbud 1/2021 yang sana, ada keputusan Sekjen. Jadi yang kita ambil Pak betul-betul sesuai Pak, mengadopsi benar-benar dari Permendikbud dan keputusan Sekjen itu. Walaupun ada masukan-masukan, kita berusaha jangan sampai nanti kita itu kadang serba salah Pak. Kita sudah mengadopsi, coba mengakomodir, nanti yang demo lain lagi Pak. Yang demo bilangnya itu tidak sesuai dengan Permendikbud, itu tidak sesuai dengan keputusan Sekjen Kemendikbud. Jadi kita berusaha betul-betul mengadopsi, tapi kita lihat titik-titik krusialnya. Nah, tadi sempat disinggung masalah komite Pak. Kita dari inspektoratnya nggak pernah bosan-bosan untuk menghimbau, tolonglah itu dana komite itu. Ini aduan itu Pak, kalau boleh di rating Pak, komite itu hashtagnya udah nomor 1 Pak. Jadi kalau ada pertanyaan komite harus dibubarkan atau komite itu nggak boleh, nggak bisa komite dibubarkan Pak. Komite itu ada dasar hukumnya, ya Mas. Nomor 17. Ada Permendikbud 75 yang mengatur tentang keberadaan komite di sekolah-sekolah. Yang tidak boleh itu apa Pak? Pungutan Pak. Betul Pak ya? Apa yang dimaksud dengan pungutan? Melakukan penghimpunan dengan menetapkan besaran dan waktu yang telah ditetapkan, itu pungutan. Tapi kalau kayak tadi Pak, kita buat urun rembu, taruh kotak, yang mau menyumbang silahkan, itu tidak salah, benar. Tapi dibantu juga Pak, kayak tadi jembatan dikasih gulung. Jadi kalau yang mampu bisa membantu yang tidak mampu gitu kan. Itulah makna sebetulnya komite. Dan perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, Pak Kepala Sekolah juga Pak, kita sudah mendapatkan atensi dari KPK Pak. Jadi KPK menganggap bahwa sekolah, penggunaan dana BOS, komite dan sebagainya itu menjadi program strategis KPK sekarang. Jadi jangan lagi nanti ada kalimat yang menjadi seperti pegangan padahal itu salah itu. Seperti misalnya dana komite ini kan bukan dari APBD atau APBN, berarti bukan termasuk korupsi. Salah Pak. Saya pertegas Pak.
bahwa ketika penyalahgunaan dana komite itu termasuk ranah korupsi, Pak. Walaupun dia bukan bersumber dari APBD atau APBN, itu masuk skup korupsi dalam arti yang lebih luas. Karena itu dana dikumpulkan dari masyarakat, digunakan untuk kepentingan masyarakat, dalam hal ini pendidikan. Jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu untuk mengawal ini, PPDB ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturannya, sudah kita tetapkan bersama-sama. Ada komisi ombudsman, ada inspektorat, ada dinas pendidikan, ada pihak sekolah, ada kecamatan, ada polsek. Tapi itu semua tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada kemauan bersama, Pak, terutama dari orang tua wali murid. Mari kita awasi ini bersama. Yang saya ketahui nanti tim dari inspektorat itu bisa ada 2 tim mungkin, Mas. Jadi wilayah 3 karena membawahi dinas pendidikan, dan ada juga seperti yang disampaikan Pak Adrian, tim saber pungli, Pak. Nah, tim saber pungli ini ada APH, Pak Adrian. Nah, ini yang perlu kita sama-sama menjadi perhatian kita bersama, Pak Kepala Sekolah. Kalau kita ini kan inspektorat ini pengawasan dan pembinaan. Nah, kalau APH ini nggak ada pembinaan, Pak, yang ada penindakan. Jadi kalau masih ada yang seorang ke kiri, seorang ke kanan, akhirnya masak di kuali. Sepakat, Pak ya? Jadi mari kita jalan lurus ke depan. Fondasi sudah dibuat. Mari kita tunjukkan bahwa kita punya komitmen bersama untuk memutus mata rantai ini. Itu saja harapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak